Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Baik, nanti dulu. Nah, sebelum kita masuki materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan salah satu memimpin doa. Ya, silahkan Mas Kevin memimpin doa ya. Terima kasih Mas Kevin. Nah, sekarang sebelum kita masuki pelajaran, setelah berdoa Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apakah semuanya berangkat atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika semua berangkat. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Semangat? Nah, agar lebih semangat, yuk kita bersama-sama tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah pada tahu kan? Baik, kita mulai bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana, sudah semangat? Baik, semua sudah semangat ya. Ibu lanjutkan ke materi. Kita masuk kepada materi. Nah, kalian kemarin kan kita sudah sedikit menyinggung tentang organ. Nah, coba siapa yang ingat organ itu apa kira-kira? Ada yang ingat? Ya, bagian dari tubuh. Betul, organ merupakan bagian dari tubuh kita. Nah, kalau organ gerak itu kira-kira apa ya? Bagian tubuh yang melakukan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Organ gerak merupakan bagian tubuh yang digunakan atau difungsikan yang berfungsi untuk melakukan suatu gerakan. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti yang akan kita bahas, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Lalu yang kedua yaitu dengan kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan, siswa dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, dengan menulis ide pokok dari bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Lalu yang keempat yaitu dengan berdiskusi terkait tentang bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara dalam menentukan ide pokok. Baik, sekarang coba buka buku kalian halaman 3. Sudah dibuka semua bukunya? Baik, semuanya sudah membuka bukunya ya. Nah, di situ ada bacaan. Judulnya apa anak-anak? Betul, organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang silahkan dibaca di dalam hati. Nanti Ibu akan menunjuk perwakilan dari kalian untuk membaca ya. Nah, silahkan Mbak Vina dibaca ya dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Yang keras ya agar teman-temannya mendengar. Baik, terima kasih Mbak Vina. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan ya untuk Mbak Vina yang sudah lancar membacanya dan secara jelas. Nah, selanjutnya untuk paragraf 4 sampai 5 bisa dibaca oleh Mas Dio. Silahkan Mas Dio dibaca yang keras ya. Baik, terima kasih Mas Dio. Yuk beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, semuanya sepertinya sudah lancar membaca ya. Alhamdulillah. Nah, tadi pada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan itu menjelaskan tentang apa sih? Ya, tentang organ gerak dari manusia dan hewan. Betul, tidak salah. Nah, lalu kira-kira gerak itu apa sih menurut kalian? Siapa yang sudah tahu? Ya, berpindah. Jadi, gerak itu dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau perubahan posisi, baik sebagian atau seluruh bagian dari tubuh kita.
Nah, bergerak atau gerak itu merupakan salah satu ciri dari apa? Ya, makhluk hidup. Betul. Nah, untuk bergerak, manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak atau alat gerak dari mereka. Nah, organ gerak sendiri itu tersusun atas apa? Betul, atas sistem gerak. Nah, organ gerak itu nantinya berfungsi untuk seperti apa kalian kalau bergerak? Ya, berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan sebagainya. Jadi ketika kalian melakukan pergerakan, kalian itu menggunakan suatu organ gerak. Ya, seperti itu. Nah, contoh organ gerak dari manusia yang digunakan manusia untuk bergerak itu apa? Kira-kira siapa yang tahu? Ya, Mbak Ria? Betul, kaki. Jadi kaki itu merupakan bentuk atau contoh organ gerak di mana kaki digunakan sebagai organ gerak dari manusia. Seperti itu ya. Nah, organ gerak antara manusia dan hewan itu memiliki kesamaan di mana keduanya itu memiliki dua jenis organ gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif itu berupa apa? Betul, berupa tulang. Lalu yang aktif itu berupa apa? Ya, otot. Jadi, mereka punya alat gerak dua macam, yaitu aktif dan pasif. Nah, aktif itu yaitu contohnya adalah otot, lalu yang untuk pasif itu contohnya ada tulang. Betul. Jadi sampai sini kalian paham ya? Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada gambar apa? Siapa yang tahu? Betul, gambar sapi. Nah, kira-kira dari gambar tersebut kalian sudah tahu itu sapi. Nah, sapi itu bergerak menggunakan apa, anak-anak? Ya, betul, kaki. Kakinya ada berapa? Ya, ada 4. Lalu yang berikutnya, ada Ibu tampilkan lagi. Ini kira-kira gambar apa? Ya, kupu-kupu. Kalau tadi sapi menggunakan kaki untuk berjalan atau untuk bergerak, kalau kupu-kupu kira-kira menggunakan apa? Ya, sayap mereka. Jadi kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Lalu yang berikutnya, ini kira-kira gambar apa? Siapa yang tahu? Pasti yang sudah pernah nonton Finding Nemo tahu ini apa? Ya, ikan Nemo. Ikan Nemo ya namanya. Nah, kira-kira ikan ini bergerak menggunakan apa ya, anak-anak? Ya, menggunakan sirip. Yaitu ada gambarnya itu sirip yang digunakan mereka untuk bergerak. Sampai sini kalian tahu ya? Iyalah, Bu pasti pernah lihat ya, betul. Pasti sudah tidak asing lagi ya gambar-gambar hewan tadi. Nah, tadi kan kalian sudah membaca tentang bacaan organ gerak hewan dan manusia. Coba dibuka lagi ya bukunya. Sekarang buka buku halaman 4. Sudah semua? Baik, jika sudah di situ ada apa? Ada soal evaluasi. Coba di situ berdasarkan informasi di atas, maksudnya bacaan tadi, coba temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, di sini ada contohnya nih anak-anak. Untuk paragraf 1 itu, ide pokoknya ada apa? Nih, kita buka kembali halaman 3. Disimak ya. Nah, di sini bacaan dari paragraf 1 yaitu berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Nah, berdasarkan paragraf 1 ini, kira-kira ide pokok dari paragraf 1 apa? Kira-kira yang mana ya? Ya, Mbak Tia? Ya, betul. Jadi, ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Lalu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat dan selanjutnya itu merupakan kalimat pengembang. Karena ide pokok paragraf yang utama itu, ide pokok itu kan kalimat utama ya yang akan dijelaskan nantinya. Nah, di awal sudah dijelaskan ini akan menjelaskan tentang
makhluk hidup itu bergerak. Lalu bergerak itu apa dan sebagainya itu dijelaskan. Jadi ide pokoknya itu yang awal itu, kemudian kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok. Paham kan sampai sini? Nah, lalu coba kalian kerjakan paragraf 2 sampai paragraf 5. Jadi totalnya ada 4 paragraf. Kalian cari ide pokoknya dan tentukan kalimat pengembangnya. Ibu beri waktu 10 menit ya dari sekarang. Baik, semuanya sudah? Ya, tahu ya. Jadi ide pokok itu merupakan kalimat utama atau yang menjadi dasar nantinya akan dijelaskan pada paragraf tersebut. Nah, lalu selanjutnya yuk kita menulis. Kalau tadi kan kalian menentukan, sudah belajar. Sekarang kalian tadi sudah menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, sekarang di sini ada suatu ide pokok. Coba kalian kembangkan. Jadi kalau tadi menentukan ide pokok, kalau sekarang membuat kalimat pengembang dari suatu ide pokok. Nah, di sini ada 3 ide pokok ya. Yang pertama adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, tadi itu apa sih? Ibu udah menjelaskan ya. Ada 2 macam, apa dan apa. Itu bisa dijadikan sebagai kalimat pengembang. Lalu yang ide pokok kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kira-kira apa? Tadi kan organ gerak itu untuk berjalan, untuk berlari dan sebagainya. Coba kalian kembangkan menjadi suatu kalimat pengembang. Nah, yang terakhir adalah tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kalian jelaskan karena apa sih sepenting apa sih organ gerak? Seperti itu kurang lebih bisa dijadikan kalimat pengembang. Nah, ibu beri waktu 15 menit. Nah, bisa dikerjakan di buku kalian masing-masing. Bagaimana? Semua sudah selesai? Mudah kan? Nah, alhamdulillah semua sudah paham ya berarti. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah menentukan ide pokok, lalu sudah membuat kalimat pengembang. Nah, sekarang ibu mau kalian berkelompok. Biar tidak bosan mengerjakan individu, sekarang berkelompok. Kelompoknya seperti biasanya ya, depan dan belakangnya seperti itu ya. Jadi setiap kelompok ada berapa? 4 orang. Nah, bagaimana pengerjaannya? Apa yang dikerjakan? Jadi coba buka dulu buku kalian halaman 6. Nah, di situ ada bahan diskusi. Nah, apa sih kalian harus menentukan apa sih yang harus didiskusikan? Yang pertama adalah pengertian ide pokok bacaan. Lalu pengertian ide pokok bacaan itu apa sih menurut kelompok kalian? Coba dijelaskan. Kalian caranya apa? Berdiskusi terlebih dahulu, bertukar pikiran dengan teman kalian. Lalu hasil dari diskusi kalian, hasil dari tukar pikir kalian tuliskan pada kolom hasil diskusi. Nanti ibu kasih LKPD-nya ya. Lalu yang kedua adalah fungsi ide pokok bacaan. Nah, kalian diskusikan juga sama seperti nomor 1 dan seterusnya seperti itu ya. Bisa? Nah, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan pada kolom. Jadi nanti namanya itu nama anggota kalian, lalu perwakilan aja dikumpulkan. Jadi nanti satu kelompok itu satu ya yang dikumpulkan seperti itu. Baik, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Cukup ya? Baik, silahkan. Semua kelompok sudah selesai? Baik, ibu tunggu sebentar lagi ya. Semua sudah selesai? Oke, kalau semua sudah selesai, coba presentasikan. Jadi hasil diskusi kalian tadi coba dipresentasikan ke depan. Nah, ibu mau mulai dari kelompok 2. Silahkan kelompoknya Mas Rio bisa maju ya. Kalian jelaskan, kalian presentasikan ke depan kepada teman-teman kalian hasil dari diskusi kalian. Nomor 1 saja. Baik, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan yuk teman-teman. Keren ya tadi penjelasannya. Lalu kelompok yang kedua yang maju, ibu mau kelompok 4. Silahkan kelompoknya Mbak Rani bisa maju ke depan ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Yuk beri tepuk tangan buat teman kalian.
Lalu kelompok terakhir Ibu mau presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompoknya Mbak Disa bisa maju ya. Baik, sudah bagus semua ya. Beri tepuk tangan yuk untuk teman-teman kalian semua. Semua sudah paham ya, berarti pengertian dari ide pokok itu apa, lalu pengertian dari fungsi dari ide pokok itu apa, cara menentukan ide pokok seperti apa, seperti itu ya. Jadi pengertian ide pokok itu merupakan kalimat utama atau suatu gagasan yang dijadikan sebagai gagasan utama yang nantinya akan dijelaskan kembali oleh suatu kalimat pengembang. Lalu fungsi ide pokok ya menjadi fokus utama atau pokok, menjadi yang utama yang akan nantinya akan dijelaskan, seperti itu ya. Jadi kita tahu, oh paragraf ini itu intinya menjelaskan tentang fungsi alat gerak, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti kan berarti dijelaskan, oh alat gerak itu digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, itu ya. Jadi itu merupakan fungsi dari ide pokok. Lalu cara menentukan ide pokok, tentunya kita harus membaca terlebih dahulu bacaannya. Jadi kalau kita nggak baca, ya kita nggak bisa menentukan ide pokoknya. Jadi yang harus pertama kita lakukan tentunya membaca bacaan tersebut. Lalu kalau sudah membaca, kalian perkirakan kira-kira yang mana. Kalau sudah dibaca detail nanti kan tahu mana yang ide pokok, mana yang kalimat pengembang, seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah melajari apa aja anak-anak? Ya, organ gerak, lalu ide pokok. Ada yang ingin ditanyakan tidak kira-kira? Atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Bisa tanyakan kepada ibu ya. Baik, jika tidak ada berarti semua sudah paham ya bagaimana pelajaran kita hari ini. Mudah kan? Asik kan? Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi, sudah mau mengerjakan, sudah mau mendengarkan. Seterusnya tetap pertahankan sikap seperti itu ya. Nah, jadi pada hari ini kita tadi sudah pelajari organ gerak. Organ gerak itu merupakan apa? Alat atau bagian dari tubuh yang digunakan untuk bergerak. Nah, organ gerak itu membantu manusia dan hewan. Fungsinya apa? Seperti untuk berjalan, berlari, meloncat, terbang, dan sebagainya. Nah, organ gerak itu merupakan tersusun atas sistem gerak, seperti itu. Lalu organ gerak itu terbagi menjadi dua macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Di mana organ gerak aktif itu contohnya adalah apa? Otot. Lalu organ gerak pasif itu apa? Ada tulang, seperti itu ya. Nah, tadi juga kita sudah membahas tentang ide pokok. Ide pokok itu merupakan apa? Ya, yang mendasari suatu paragraf atau gagasan utama dari suatu paragraf yang nantinya akan dijelaskan oleh apa? Betul, oleh kalimat pengembang. Nah, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi atau dalam mengajar, dalam bertutur kata, Ibu terdapat tutur kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Ibu mohon maaf dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk ke depannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.